Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Fatur Rahman. Saya dari kelas 04 TPLP 003. Dan di sini saya akan membahas tugas video dari tugas yang kedua ya tentunya. Itu tugas membuat web server dengan eh, integrasi antara web server dan database server gitu. Jadi buat dua ya. Jadi kita dibuat kelompok gitu, satu kelompok isi dua orang dan masing-masing kelompok dia ada yang membuat web server dan ada yang membuat database server. Nah, pada video kali ini saya akan membahas cara men-setup atau deploy web server WPS, WordPress sebagai tanggung jawab dari tugas saya pembuat web server. Oke. Oke, kita coba lihat dari referensi linknya yang diberikan oleh Pak Firman. Oke, di sini dari objektif kita itu membuat WordPress ya, web server. Oke, dengan OS yang saat ini saya menggunakan Ubuntu ya. Nah, dalam skupnya web server apa saja sih yang dibutuhkan? Oke, kita coba lihat dari link yang dikirim oleh Pak Firman untuk referensinya. Oke, di sini saya sebagai pembuat web server, objektif saya ngapain sih? Yang pertama, tentunya kita install salah satu web servernya seperti Apache atau Nginx. Terus kedua, install juga untuk PHP and modulnya. Terus yang ketiga, kita juga install nih untuk Certbot, SSL, Let's Encrypt. Untuk SSL-nya kita juga harus install untuk bisa diakses web kita di public supaya HTTPS ya, supaya secure aman gitu. Oke, dari WordPress-nya seperti ini. Oke, objektif kita, kita ingin membuat web server dengan database-nya misah gitu. Database-nya berada di VPS teman saya, seperti itu. Nah, untuk objektif kali ini, kita mau whitelist untuk DB host-nya. DB host-nya itu ke IP VPS lawan kita, teman kita. Gitu. Jadi kita langsung nembak IP-nya ke VPS MySQL atau VPS database yang teman kita buat. Terus masukin di config-kan MySQL ini di teman kita. Seperti itu. Oke, untuk portnya dari port web server kita bisa allow untuk HTTP, HTTPS, dan SSH. Nah, cara allow-nya gimana? Nanti coba kita cari tahu di eh, nanti ya, sambil kita coba configure ini ya. Oke, oke lanjut aja. Kita langsung akses ke perangkatnya. Oke, di sini saya udah nyimpan ya session saya. Oke, kita langsung login aja. Sudo sudo. Nah, untuk langkah-langkahnya saya juga udah cari tahu nih di internet seperti apa, karena tentunya saya nggak hafal ya untuk komen-komennya seperti apa. Cuman kalian bisa cari cari tahu di internet ya, banyak untuk referensinya seperti dari Ubuntu-nya itu juga ada install WordPress Ubuntu seperti itu. Nah, di sini kalian tuh udah dijelasin detail nih caranya, overview-nya, WordPress itu apa, terus how to set up WordPress, terus cara configure gimana.
Terus cara membuat postingan pertama di WordPress gimana? Itu ada di site-nya, website-nya Ubuntu. Seperti itu. Di sini banyak. Seperti itu. Dan dari dokumen ini saya rangkum menjadi sebuah tata cara konfigur web server ya. Komen-komennya seperti apa itu saya catat sendiri. Seperti ini. Banyak. Oke. Mungkin yang pertama kita mengikuti objektif yang diberikan oleh Pak Firman ya. Oke, yang pertama kita change hostname dan username ya. Change hostname kita gitu. Oke. Wait. Change hostname. Saya lupa. Coba kita cari. Sorry. Oke. Di sini saya coba cek ya untuk hostname CTL kita. Dan di sini saya memakai hostname Ubuntu WPS. Dengan icon-nya itu VM, virtual machine. Terus operating systemnya kita pakai Ubuntu versi latest, kernelnya Linux, AWS. Ya, sisanya untuk firmware-nya itu dari Amazon. Oke, ada umurnya juga firmware-nya. 17 tahun. Oke. Itu untuk masa EOS-nya ya, end of support dari AWS. Itu berapa tahun itu ada. Oke, setelah kalian tampilin hostname checking kalian gitu, kalian bisa langsung ganti aja nih. Masukin komen sudo hostname, sorry, sudo hostname, contohnya name hostname gitu. Tuh. Terus kalian masukin hostname baru seperti itu. Terus masukin lagi untuk checkingnya hostname CTL. Lain udah berubah atau belum di sini. Seperti itu. Nah, ini ada alternatif metodenya ya untuk change hostname di Ubuntu. Karena saya pakai Ubuntu. Misalnya kalian coba masuk ke directory hostname. Sorry. To change hostname. Nah, kalian juga bisa ganti nih di sini nih. Kalian bisa ganti di sini untuk hostname kalian. Kalau misalnya udah, kalian Ctrl X, kalian pencet ketik Y, lalu enter. Lalu kalian lihat lagi untuk status hostname kalian. Oke, kalau misalnya udah berubah berarti kalian udah bisa untuk ganti hostname. Oke, bisa juga ke sini sudo v c. Nah, di sini lokal saya sebagai Ubuntu DPS. Oke, baru sudah sistem CTL reboot. Kalau misalkan kalian pengen reboot ya. Oke, setelah itu, oke, setelah itu
Kita install web servernya. Oke. Setelah itu, untuk objektif lanjutannya, setelah kalian berhasil ganti hostname di VPS kalian, kalian install web servernya itu kalian mau Apache atau Nginx ya. Di sini saya mau pakai Apache. Terus kalian install juga PHP plus modulnya. Terus kalian install juga untuk yang terakhir untuk SSL-nya. Kita pakai SSL Let's Encrypt ya, yang gratis dan open source. Oke. Di sini komennya langsung masukin aja sudo apt, karena saya udah masuk ke privilege root, langsung aja kita apt update. Oke, oke. Lalu kita update ini, kita langsung masukin sudo apt install apache 2 mini itu. Karena di sini saya sudah install apache apache 2. Karena di sini saya udah install dan sebenarnya web server saya udah jadi ya. Mungkin saya tunjukin untuk langkah-langkah konfigurasinya aja ya. Oke, karena di sini kalian masukin aja komen ini, terus di paste. Nah, setelah itu install pet-petnya, terus ini juga, terus install serpetnya juga. Oke. Nah, setelah itu gimana cara kita konfigur dalamannya? Oke. Kalian cek dulu untuk status setelah install ya. Setelah install kalian cek dulu untuk status Apache-nya itu udah running atau belum. Sorry. Status Apache 2. Saya salah ketik, sorry. Status Apache 2. Nah, kalau sudah running berarti Apache kalian udah jalan gitu. Nah, kalian coba masuk ke directory kalian. cd atc. Oh, no, no, no. Oh, bukan, bukan. atc, terus wait, saya lupa. Saya taruh di mana ini? Oh ya, saya taruh di directory-nya SRV ya, www.wordpress. Terus kalian masuk ke WordPress config. Sorry, nano ya. Oke, kalian masukin nih di sini untuk konfigurasi ininya, virtual host-nya. Lalu balik lagi ke wp-config.php. wp.config.php. Sorry, salah. wp-config.php. Boom. Oke. Nah, di sini bagian pentingnya ya. Ketika web server kalian ingin connect dengan database server kalian gitu. Dan di sini kan kondisinya database server kita tuh bisa ya, ada di VPS teman kita gitu. Nah, gimana sih cara kita integrate gitu agar si WordPress ini sebagai web server itu dia bisa ngambil data dari VPS teman kita. Nah, seperti itu. Di sini dalam konfigurasi ini kalian masukin define DB name-nya, itu database sebelah gitu. Di database MySQL itu harus disamai juga. Oke, masukin DB name-nya, nama DB WordPress database kalian gitu. Namain apa itu terserah kalian.
dan kalian pilih untuk usernya, mau pakai apa nih untuk privilege login ke web adminnya gitu. Nah, setelah itu kalian define passwordnya. Setelah itu kalian define DB hostnya itu nembak ke, nah di sini nih, ini pentingnya, itu nembak ke IP public si VPS ya, VPS web server, sorry, MySQL database. Nah, setelah itu define DB charset, DB callhead. Nah, sebenarnya yang poin pentingnya adalah keempat ini nih. DB name, DB user, DB password, dan DB host. Seperti itu. Oke. Setelah itu kalian Ctrl X, Ctrl Y, dan Enter. Oke. Oke. Nah, setelah kalian buatin seperti itu, kalian coba akses untuk IP kalian. Karena kalian uh, belum pointing ke domain, kalian aksesnya by IP. Langsung aja kalian tembak IP kalian dapat, sorry, IP kalian berapa itu langsung dibuka aja di public di browser gitu. Karena saya udah pointing ya ke domain, mungkin saya contohin ya gimana cara, sorry, ah, gimana hasilnya gitu. Nah, seperti ini tampilannya gitu. Nah, setelah itu saya ingin kasih tahu cara kita install si sebutnya gitu. Saya juga lupa kalau saya sebut min apache linde, wait saya juga lupa. Apa kelihatannya? Oh wait. Di sini. Hmm, hmm, hmm. Itu ada di. Nah, karena saya pakai APC ya, bukan Nginx, itu seperti ini. Sebut min apache, lalu ini min d ini domain, min apache ini sebagai web servernya kalian install apa. Karena saya install apache, saya ketika berarti di sini apache, dan sini min d-nya itu nama domain kalian gitu. Karena saya namanya domain Luis Rizal, nah itu ID. Nah setelah ini kalian bisa enter gitu, seperti itu. Nah, jadinya nanti kayak gimana itu kayak gini, teman-teman. Nah, jadinya kalian bisa akses website kalian gitu dengan sertifikat yang valid gitu di web server kalian, di WordPress kalian. Dari sini cara ngeliat ya, kita udah bisa pakai Let's Encrypt, itu ada di sini. Nah, ini salah satu contoh web server saya, teman-teman. Seperti itu.
salah satu contohnya. Ini oke lanjut ya teman-teman. Ini salah satu contoh web server saya. Sorry, WordPress saya, website saya. Di sini saya coba testing-testing ya untuk buat website ya. Integrasi WordPress to database MySQL. Tugas cloud computing. Membuat WordPress. Seperti itu. Nah, di sini ada our service kita juga gitu di website saya. Dan di sini saya masukin nama kantor saya ya untuk direct ke link kantor saya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tim-tim saya yang di kantor. Sorry. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk tata cara membuat web server dan tata cara konfigurasinya. Mungkin untuk secara flow-flow itu sama sih. Itu sama secara flow-flownya kita harus ngapain, kita harus ngapain itu sama. Cuman kalau misalnya balik lagi sesuai kebutuhan ya. Kalian mau setup kayak gimana, kalian mau membuat web server WordPress kalian jadi seunik apa itu terserah kalian. Nah, jadi mungkin saya tutup untuk tugas video untuk membuat web server WordPress ini. Semoga teman-teman di sini nangkep gimana caranya, cara konfigur atau cara setup deploy WordPress di web server. Eh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.